Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru kita, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa diberi fadl atau anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berupa keimanan, keislaman maupun ketakwaan, dan juga kesehatan, kekuatan lahiriah maupun batiniah. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama kembali mengikuti kegiatan yang kita laksanakan, yaitu ngaji bersama. Doa dan harapan mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, yaitu kita teruskan pembahasan kita masalah yang berkenaan dengan keutamaan diam, tidak berbicara. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Rawahu al-Qudai an Anasin wa Tailami wa an Ibni Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu hikamun, diam, tidak berbicara, itu penuh dengan hikmah, banyak hikmahnya. Wa qalilun fa'iluhu, qalilun fa'iluhu, sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Ai asumtu hikmatun, arti daripada hadis tersebut ini dijelaskan oleh Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani, bahwasanya diam, asumtu itu hikmatun, membawa hikmah, membawa kemanfaatan, ainafiun, yamna'u minal jahli, yang bisa mencegah sifat kebodohan. Jadi diantaranya hikmahnya diam, tidak komentar, tidak banyak komen, ya kan? Itu diantaranya apa? Hikmahnya itu diantaranya bisa menutupi kebodohan. Kalau orang itu sudah berbicara dengan lantang, dengan keras, ya, apalagi didengarkan orang banyak, kalau ada yang salah, ya, itu berarti menunjukkan, ya, memang kadar keilmuannya ya segitu itu, ya.
Itu. Tapi kalau diam, kebodohannya itu akan ditutupi, akan tersembunyi. Ini artinya apa? Artinya kalau memang tidak masalah-masalah yang perlu dibicarakan. Kalau hal-hal yang perlu dibicarakan, hal-hal yang memang bermanfaat, memang itu ada faedahnya, ada pahalanya, ya lebih baik dibicarakan daripada diam. Wa kullu man yasmutu amma la faidata fihi. Sedikit orang yang bisa diam, tidak berbicara dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Yang sering kita temukan, ya kan, ketika kita ngobrol dengan teman, ketika kita ngopi-ngopi bareng, itu yang banyak itu kan obrolan-obrolan kosong yang tidak ada faedahnya. Kadang-kadang malah menyinggung orang, kadang-kadang menggunjing, gosip terhadap orang. Ini sedikit orang yang bisa menahan diri untuk tidak berbicara pada masalah-masalah yang seperti itu. Wa man yamna'u nafsahu 'anin nutqi bima yusinuhu. Ini waman ini masih atopnya wakolaman. Jadi wakola man yamna'u nafsahu. Jadi sedikit juga orang yang bisa menyegah dirinya 'anin nutqi dari berbicara, dari komentar, bima yusinuhu, dengan sesuatu yang menjelekkan, sesuatu yang menghinakan pada dirinya. Jadi sedikit sekali, kadang-kadang di media sosial, ya kan? Di media sosial ini ada orang yang apa namanya itu membuat status, ya kan? Mungkin tersinggung, mungkin kelompoknya tersinggung, kemudian komentar. Tapi komentarnya itu ngalor ngidul, menunjukkan amarahnya dan lain sebagainya. Nah ini sedikit orang yang bisa menahan diri. Nah, luapan-luapan kemarahannya itu diluapkan di media sosial itu. Padahal itu kalau sudah di media sosial itu dilihat banyak orang, ya kan? Dilihat banyak orang, seluruh Indonesia bahkan dunia melihatnya, ya kan? Itu morat marit, ya kan? Kalau seperti itu menunjukkan, kalau nggak benar menunjukkan kebodohannya. Kalau benar ya itu bagus, ya. Tapi kalau nggak benar itu menunjukkan sesuatu yang bisa menjelekkan pada dirinya. Bima yusinuhu. Wa min sama kila min bahril khobib. Maka dari sebagai nasihat, kritik, ya kan, terhadap orang-orang yang banyak bicara tapi omong kosong, tidak ada isinya. Ini disampaikan sebagian daripada kil, seorang penyair dengan Bahar Khobib. Ya kasiral budul qasir qalila qad parasal budula ardon watula. Ya kasiral budul, wahai orang yang memperbanyak omongan kosong. Budul itu omongan kosong yang tidak ada faedahnya. Qasir qalila, pendeklah, ringkaslah sedikit omonganmu itu, jangan banyak-banyak. Qad parastal budula ardon watula. Sungguh engkau telah menggelar omongan kosong, omongan yang tidak ada faedahnya, ardon watula. Qad akhadta minal qabiki bihadin. Kalau menyampaikan omongan kosong, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, berarti apa? Qad akhadta minal qabiki bihadin. Sungguh engkau telah mengambil bagian yang banyak minal qabik, dari sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ngomong kosong, ngalor ngidul, nggak ada ujungnya, nggak ada faedahnya, baik itu dari sisi agama maupun sisi duniawinya tidak ada faedahnya. Ini sama dengan apa? Mengambil bagian sesuatu yang tidak baik. Nah ini kemudian dinasihati oleh seorang penyair, faskutil ana in arotta jamila. In arotta jamila, apabila engkau menghendaki baik, ya faskutil an, sekarang diamlah, jangan banyak
bicara kecuali kalau itu ada faedahnya. Ini kan sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, ya kan, hendaknya mengucapkan yang baik. Kalau nggak bisa yang baik, ya diam. Apalagi ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan, ucapan-ucapan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, lebih baik diam, ya kan, lebih baik diam. Ucapan kosong aja walaupun tidak menyinggung, yang tidak ada faedahnya, ini diperintahkan, dinasihati agar supaya apa? Agar supaya diam, lebih baik diam. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Abdul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul jihad, lebih utama-utamanya jihad, utama-utamanya perang, an tujahida nafsaka, yaitu kalian merangi nafsu kalian, wahawaka, dan keinginan-keinginan kalian, fi dzatillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering, kita ini sering mendengarkan ayat masalah jihad maupun hadis masalah jihad, tapi kebanyakan di kalangan kita umat Islam ini, jihad itu diasosiasikan dengan ngangkat senjata, dengan perang di medan perang, dengan adu fisik itu. Padahal jihad itu, ini seperti yang disampaikan Rasulullah di sini, ya kan, itu luas artinya. Malah yang paling afdol itu adalah jihadun nafsi, merangi nafsu, mengerangi keinginan-keinginan hati. Itu yang paling afdol. Karena apa? Karena itu yang sering kita jumpai, tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap waktu, setiap detik, itu ya kan, yang kita hadapi itu. Makanya itu jihad yang paling pokok, yang paling utama, yang paling istimewa. Kan banyak orang yang kalah dengan nafsunya sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hina dengan perbuatannya itu sendiri, ya kan. Kan banyak kan, gara-gara perang hawa nafsu tidak kuat, ya kan, tidak bisa melawan, banyak yang dipenjara. Gara-gara apa? Cabul, ya kan, perselingkuhan, gara-gara korupsi, gara-gara apa? Dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu artinya apa? Artinya itu memang hawa nafsu itu kita harus mengenali karakternya seperti apa, bagaimana caranya kita, ya, mengendalikan dan lain sebagainya. Kalau sampai kita kalah, ya kan, nah makanya kalau kalah, ya kan, itu akibatnya kita menjadi orang yang hina. Banyak kan yang dipenjara, orang yang sudah jabatannya tinggi, sudah menjadi menteri, sudah jadi DPR, jadi bupati, banyak, ya kan, gara-gara apa? Tidak mampu perang merangi keinginan nafsu. Kalau nafsu itu tidak ada habis-habisnya, nafsu itu tidak ada habis-habisnya, keinginan itu tidak ada habis-habisnya, dan nafsu itu tidak bisa kita bunuh, Pak, ya. Tapi bisa kita arahkan, bisa kita kendalikan. Lah kalau kita kok tidak ada kendali, ya kan, tidak ada fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada itu hanya nuruti nafsunya setan, keinginan setan. Makanya di dalam Al-Quran itu, falaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan ila qalila. Apabila tidak ada fadlnya Allah, untung kita diberi fadlnya Allah,
diingatkan Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada fadlnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada kita semuanya ini hanya nuruti kemauan setan. Untung ada fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kepingin ke masjid, ini fadlnya Allah. Kadang kepingin ngaji, kadang-kadang nafsu kita itu ya malas ngaji, maunya yang enak-enak. Padahal yang enak-enak itu belum tentu itu cocok dengan syariat. Yang kebanyakan yang enak-enak, yang disenangi nafsu itu tidak cocok dengan syariat. Hiburan, ya, boya-boya, maksiat dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal-hal yang cocok dengan nafsu. Nah, kalau tidak ada fadlnya Allah, itu di dalam Al-Quran ini. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumu syaiton illa qalila. Kalau memang tidak ada fadlnya Allah, tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang ada hanya nuruti kemauan setan. Lah maunya setan itu apa? Maunya setan itu kita ini tidak sholat. Maunya setan kita tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah mampu, ya kan? Ada satu nisab. Maunya kita ini harta benda kita tidak untuk naik haji, padahal sudah cukup, sudah mampu. Apabila naik haji itu sudah cukup, sudah mampu, ya kan? Istitoah, ya kan? Itu maunya setan. Maunya setan tidak ke masjid, maunya setan itu tidak ngaji, ya kan? Itu maunya setan. Tapi alhamdulillah kita ini masih diberi fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setan itu maunya tidak membaca Al-Qur'an, kadang-kadang kita masih membaca Al-Qur'an, ya kan? Walaupun maunya setan ini tidak jamaah ke masjid, ya kadang-kadang, ya kan, masih apa jamaah ke masjid. Makanya kita harus bahagia. Karena apa? Mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bahagia. Di masjid ini bisa ngaji seperti ini, kemudian bisa jamaah, bisa kumpul orang banyak. Ini harus bahagia, harus kita sikapi dengan bahagia, ya kan? Qul bifadlillahi, ya kan, wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika, dan dengan itu semuanya falyafrahu, hendaknya kita bahagia, harus bahagia. Jadi kalau orang-orang yang tidak taat, ya, itu bahagia dengan ketidaktaatannya, kita taat kepada Allah itu juga harus bisa bahagia, gitu. Ini kita itu kan hanya apa ya, kalau orang Jawa mengatakan sawang sinawang. Dikira orang-orang yang apa bergaulan bebas, ya kan, minum-minuman, sabu-sabu, ekstasi, ya kan, kemudian bergaul bebas, dikira mereka itu kemudian tenang. Belum tentu, ya kan. Kalau pikiran-pikiran orang-orang banyak itu umumnya kan, oh mereka itu bahagia, ya kan, bisa hidup bebas, ya kan, mau apa saja itu bisa. Tapi kebanyakan kalau kita lihat, ya, kita perhatikan dari berita-berita itu, kan banyak juga artis yang kena narkoba, artis yang bunuh diri, ya kan, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Belum tentu kelihatan yang mereka bahagia, belum tentu sebenarnya mereka itu bahagia. Makanya di sini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan fadlnya Allah, dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan fadlnya Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Termasuk apa? Yang ngaji ini termasuk fadlnya Allah. Kita bisa ngaji di tempat yang baik, tempat yang barokah, kita dalam keadaan suci, ya kan, tenang, ya kan, kita sedikit istirahat pikiran kita sedikit kita istirahatkan dari kesibukan kerjaan, ya.
sambil santai ya kan mendengarkan pengajian. Ini harus kita syukuri. Caranya apa? Dengan rasa bahagia. Fal yafrahu, hendaknya mereka itu bahagia. Karena apa? Khairum mimma yajma'un, karena itu adalah fadlnya Allah, rahmatnya Allah, itu adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada dunia. Ini luar biasa ya kan. Jadi kita kalau bisa merasakan kebahagiaan ketika kita taat kepada Allah, ya kan, ini berarti tanda-tandanya kita sudah bisa merasakan apa? Manisnya iman. Jadi jihad itu bukan diartikan atau diasosiasikan hanya maknanya itu perang adu fisik di medan peperangan angkat senjata, enggak. Termasuk apa? Jihad itu merangi hawa nafsu, termasuk merangi amarah. Kita ingat ya, ketika Rasulullah SAW itu ditantang dedengkotnya kaum musyrikin, itu namanya kalau tidak salah itu Amr bin Abdullah bin Wad al-Amiri ya. Itu pernah saya baca cerita itu. Itu ketika Rasulullah itu ditantang duel ya kan. Tantangan tersebut itu kemudian ditawarkan para sahabat. Jadi Amr ini ya kan datang kepada Rasulullah, ini nantang duel ya kan, nantang perang ya kan. Kemudian Rasulullah menawarkan, siapa yang berani menerima tantangannya dedengkotnya kaum kafir ini kan. Ini tidak ada yang mau ya kan. Sahabat tidak ada yang mau. Sahabat itu apa? Karena tidak levelnya, itu orang kuat ya kan. Tidak ada yang mau. Beberapa kali ditawari, kemudian ada yang mau, yaitu sahabat Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali pada saat itu masih pemuda ya kan. Istilahnya belum levelnya lah kalau menerima tantangannya apa? Amr, dedengkotnya kaum kafir itu. Tapi karena sekali dua kali itu ditawarkan nggak ada yang sanggup, ya mau nggak mau ya sahabat Sayyidina Ali ini yang maju. Setelah duel ya kan, Sayyidina Ali duel ini karena kelihatan Sayyidina Ali itu sudah menang ya kan, sudah menang. Amr ini sudah terpojok ya. Ini kalau Sayyidina Ali kok menyabetkan apa pedangnya, itu Amr bisa tewas langsung. Tapi sebelum Sayyidina Ali itu memotong lehernya ya kan, itu sebelum motong itu Amr ini meludahi apa mukanya. Sayyidina Ali itu diludahi mukanya. Setelah diludahi, Sayyidina Ali sikapnya berubah, merah wajahnya, tanda Sayyidina Ali itu marah. Sekitar itu kemudian Sayyidina Ali mundur, bertanya, kenapa sudah terpojok enggak sekalian dibunuh? Karena saya diludahi dan saya muncul kemarahan saya. Kalau saya bunuh berarti perang saya, membunuh saya. Ini karena kemarahan saya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Sayyidina Ali itu bisa mengendalikan emosinya, kemudian maju lagi, duel lagi, kemudian perangan itu dimenangkan Sayyidina Ali. Nah, makanya di sini antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena amarah, bukan karena yang lain, tapi karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berjuang ya seperti itu. Berjuang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi berjuang itu maknanya banyak. Berjuang itu ada yang ad-dakwah ila sabilil haq, dakwah ajak-ajak.
kepada jalan kebenaran, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu arti jihad seperti itu juga. Seperti ngajar ya jihad, ya kan? Seperti menjadi takmir masjid, ya kan? Itu ya jihad. Jihad itu kan bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan apa saja. Artinya jihad seperti itu. Jadi artinya itu luas sekali. Umpama menjadi pejabat, ya dengan jabatannya, ya bisa untuk jihad. Kalau orang itu cerdas sebenarnya, semua pikiran, semua ide, semua ucapan, tingkah laku ini menjadi pahala, ya kan? Menjadi pahala. Karena memang semua ini nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada, ya kan? Kullu ulaika kana mas'ula, ya kan? Itu kalau tidak keliru seperti itu. Jadi ucapan kita, pendengaran, isi hati, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagaimana kita bersikap, ya kan, menghadapi, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi jihad yang di depan kita itu adalah jihad memerangi kemauan nafsu. Tapi kemauan nafsu, keinginan nafsu tentunya yang berseberangan dengan syariat agama. Kalau yang cocok, ya kan, yang muwafaqah, yang cocok dengan syariat agama, yaitu harus dijalankan, ya kan, harus sungguh-sungguh, ya kan. Pengen ke masjid jamaah, ya harus diteruskan, ya kan. Keinginan itu harus diteruskan. Tapi kalau keinginan itu keinginan pengen hiburan, maksiat, ya, keinginan itu harus dicegah. Itu artinya apa? Perang melawan hawa nafsu. Orang yang kalah melawan hawa nafsu, ya kan, itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan yang dipenjara gara-gara cabul, banyak yang dipenjara gara-gara korupsi, banyak yang dipenjara gara-gara apa? Marah-marah di media sosial, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, wal maqalatu saniyata asyarata, maqalah yang ke-12. Kila, ini sebuah kila itu disembunyikan yang bicara, ya kan? Jadi kila itu mabni majhul, fa'ilnya, pelakunya itu disembunyikan. Nah itu ada hikmahnya. Itu kalau di ilmu balaghah itu ada faedahnya. Kenapa kok disembunyikan? Nah ini ada faedahnya. Ya kadang-kadang, ya kan, itu untuk apa, merahasiakan itu ada, pokoknya ada faedahnya. Banyak sekali faedahnya itu. Itu di ilmu balaghah. Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal amya'i min bani Israil. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu ila nabiyyin, kepada seorang nabi, minal amya'i, dari beberapa nabi, min bani Israil, dari keturunan Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu Nabi Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kalau memberi nasihat, ya kan, itu ya terhadap yang dipilih langsung nabi, tidak langsung umum, enggak, ya kan. Seperti presiden, ya kan, kalau presiden ini instruksinya menteri dulu, ya kan, pejabat-pejabatnya dulu, tidak langsung apa, masyarakat. Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga. Jadi wahyu itu turunnya itu melalui malaikat Jibril, kemudian kepada nabi atau rasul. Tidak langsung orang umum, enggak, orang-orang pilihan dulu, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau nabi atau pada rasul. Nah ini Allah memberi nasihat kepada seorang nabi dari beberapa nabi,
keturunan Bani Israel. Wa qala jalla wa azala sumtuka anil batil wa huwa ma la yubidu syai'an li aili ajli saumun. Ini masih membahas masalah diam. Diammu dari sesuatu yang batal. Artinya sesuatu yang batal itu apa? Sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi berbicara nggak ada faedahnya, sama sekali nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Apakah itu urusan duniawi maupun ukhrawi, nggak ada sama sekali. Ini kalau masih ada faedahnya seperti apa ya? Para pelawak itu ya adalah faedahnya, menghibur ya kan. Yang penting pelawak itu jangan menyinggung ya kan. Kalau menyinggung tetap itu tidak boleh. Menyinggung, menyakiti ya kan, itu tidak boleh. Kalau masih istilahnya di situ menghibur ya, nggak menyinggung ya kan, menjelekkan temannya atau misui dan itu tidak boleh itu. Itu hukumnya tetap tidak boleh. Tapi kalau masih sebatas bahwasanya itu adalah untuk menghibur ya kan, tidak menyinggung ya kan, itu masih ada manfaatnya. Jadi diammu dari sesuatu yang batil. Artinya sesuatu yang batil itu sesuatu yang sama sekali memang tidak ada faedahnya. Tapi diamnya itu li karena aku, li ajli karena aku. Ini akunya itu aku Allah. Karena ini Allah memberi nasihat kepada seorang nabi. Saumun itu seperti puasa. Jadi diam, tidak berbicara, tidak membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak ada faedahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti puasa. Tapi jangan diartikan langsung nggak sah puasa, diam saja. Diam sudah seperti puasa, nggak seperti itu. Makanya Quran maupun hadis ini perlu dijelaskan, perlu ditakmil, disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan tentu orang-orang yang ahli, yaitu para ulama. Nggak sembarangan, harus ahlinya. Kalau nggak ahlinya ini berbahaya ya kan? Atau diartikan secara tekstual saja itu salah ya kan. Diam sama dengan puasa, berarti di bulan Ramadan nggak perlu puasa ya kan, karena diam sama dengan puasa. Lah diam sama dengan puasa itu diartikan ulama, diam itu sama dengan mendapatkan pahalanya puasa. Jadi diam sama dengan puasa itu bukan berarti diam sudah seperti puasa ya kan, kemudian puasa Ramadan tidak perlu puasa ya, yang penting diam maka tidak apa-apa. Karena apa? Diam sudah seperti puasa. Itu enggak seperti itu. Maksudnya itu diam ya kan, diam dari sesuatu yang tidak ada faedahnya, itu pahalanya seperti pahalanya puasa. Tapi harus diniati li itu maksudnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai sawabuhu kasawabi saumi, maksudnya diam dari perkara yang batil, perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya seperti pahalanya puasa. Wa hibduka al-jawariha. Al-jawariha ini jadi maf'ul ya kan, maf'ulnya dari mana? Dari hibduka ya kan, dari hibduka ini masdar. Wa hibduka utawi oleh ngrekso siro al jawarika ing anggota badan. Nah gitu kalau bahasa Jawanya. Utawi oleh ngrekso siro al jawarika ing anggota badan. Jadi nggak boleh ngawur membaca Arab, itu nggak boleh ngawur. Ada yang dibaca ha fathah, ada yang dibaca hi kasroh, ada yang dibaca umpama ya la ilaha illallah ya sayyidina rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu satu kalimat, artinya tiada Tuhan selain Allah. Sayyidina rasulullah itu satu kalimat, terdiri dari jumlah mubtada khobar.
mubtada karena ini isim mufrad ya kan, maka itu alamatnya dhamma. Sayyiduna utawi Gusti kita ya kan, iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. La ilaha illallah sayyiduna rasul. Nah sayyidina salah utawa pas doa ya kan, pas doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, salah itu hamdan syakirin itu idhofah. Itu kalau hamdan syakirin hamdan naimin itu salah ya kan, dibaca itu harus diidhofahkan hamdan syakirin ya kan, hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu. Itu kalau hamdan syakirin itu jadi apa tarkibnya itu enggak tahu itu. Gitu. Tapi ya ada juga yang seperti itu ya kan, karena enggak tahu ya enggak apa-apa. yang penting kan maksudnya ya kan, enggak tahu ya enggak apa-apa, itu masih masih diampuni karena ketidaktahuan. Kalau enggak tahu enggak apa-apa itu, tapi pede juga orang-orang pede, padahal salah. Makanya itu kalau orang itu kalau omong, kalau berdoa, kalau apa ya memang sudah memang dipastikan itu dipelajari dan itu benar ya kan. Nah itu benar. Saya itu pernah itu menjadi makmum ya, imamnya itu baca wa idh qala rabbuka, tapi bacanya lain wa idh qala rabbuka, wa idh qulna rabbuka. Itu kan mirip-mirip Quran itu. Makanya Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran itu kalau di pondok-pondok Al-Quran itu syaratnya sudah ngaji nahwu. Minimal itu nahwunya itu umriti. Minimal umriti, enggak alfiah enggak apa-apa, umriti. Kalau enggak ngaji nahwu ini nanti salah-salah kadang-kadang, dan dia itu salah enggak tahu ya kan. Tapi kalau ngaji nahwu ketika salah itu tahu ya kan, yang salah mana itu tahu, karena yaitu tahu artinya. Nah ini diantaranya seperti itu, harus ngaji ya kan. Kalau nggak ngaji ya kan, nah ini bisa ngawur ya. Waktunya sudah habis. Ini berarti kalau kita itu diam, tidak berbicara, tidak ngomong ngalor ngidul ya kan, yang tidak ada faedahnya, tapi li karena Allah, itu faedahnya seperti faedahnya apa? Puasa. Jadi sampean kok iktikaf di masjid ya kan, menghindari ngobrol yang tidak ada gunanya ya kan. Umpama ditelepon temannya, yuk ngopi-ngopi, enggak saya repot ini masih di masjid ini. Itu pahala itu, karena menghindari, diam iktikaf ya kan, menghindari ngobrol yang tidak ada faedahnya, yaitu li, itu syaratnya itu li aili ajli, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu amal perbuatan yang kita lakukan kalau didasari niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan, itu dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niatnya ya tidak ada pahala, atau niatnya yang lain ya dapatnya yang lain itu ya kan. Itulah cara bagaimana agama ya kan, itu membahasakan agama ya kan. Bahasanya agama seperti itu. Kalau lillahi ta'ala ya mendapat pahala, kalau itu li syai'in ya dapatnya syai'in. syai'in sesuatu yang lain. Inilah makanya harus ada ilmunya, harus ngaji. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi hidayah, memberi kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat dan diberi pertolongan oleh Allah, bisa menjalankan ilmu-ilmu kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.